Shalom pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega kita, adalah awal dan akhir kita dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita terus mau bergantung kehidupan kita hanya kepada Yesus, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi, pemberi setiap berkat dan nafas kehidupan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita terus percaya dan datang kepadanya untuk menyatakan kehidupan kita kepadanya dan berserah sepenuhnya kepada Yesus untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Oknum yang ada dengan sendirinya. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Abraham mempelajari dari Allah tentang pelajaran yang terbesar yang pernah diberikan kepada makhluk yang fana. Doanya agar ia boleh melihat Kristus sebelum ia mati sudah dijawab. Ia melihat Kristus, ia melihat segala perkara yang dapat dilihat oleh makhluk yang fana. Oleh mengadakan penyerahan sepenuhnya, ia sanggup mengerti khayal tentang Kristus yang telah diberikan kepadanya. Kepadanya ditunjukkan bahwa dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan kekal, Allah sedang mengadakan suatu pengorbanan yang lebih besar dan lebih ajaib dari yang pernah dapat dibuat oleh manusia. Pengalaman Abraham menjawab pertanyaan, "Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri." Mika 6 ayat 6 dan 7. Dalam perkataan Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dan dalam hal Allah menyediakan suatu korban gantinya Ishak, sudah dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menebus dirinya sendiri. Sistem pengorbanan kafir semata-mata tidak berkenan kepada Allah. Ayah tidak boleh mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan untuk korban karena dosa. Anak Allah sajalah dapat menanggung dosa dunia. Ini bagaimana menceritakan pada masa yang lalu, pada masa yang lampau, bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Jadi banyak hal yang sudah Yesus kerjakan pada saat itu, dan Abraham dalam imannya, dalam niatnya, dia mau melihat agar doanya boleh melihat Kristus sebelum ia mati. Dan pengalaman itu pun terjadi di dalam kehidupan Abraham. Tuhan pakai Abraham supaya membawa banyak orang yang dapat mengenal Kristus. Dengan pengorbanan Kristus, anaknya yang tunggal,
untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan kekal. Jadi di sini juga dikatakan bahwa Allah sedang mengenakan suatu pengorbanan yang lebih besar dan lebih ajaib dari yang pernah dapat dibuat oleh manusia. Pengorbanan yang sangat luar biasa Tuhan terima dan lakukan itu. Ya, kita manusia mungkin kita berkorban, mungkin banyak yang kita persembahkan untuk Tuhan kita. Ada yang juga kita mau korbanin untuk sesama kita. Itu juga dilihat oleh Tuhan, bagaimana iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan dapat membawa kita kepada satu tujuan, kepada satu makna yang dapat melihat akan kemuliaan Kristus. Ya mungkin kita melakukan suatu pengorbanan yang lebih, ya mungkin dikatakan manusia lebih besar. Dan sini juga dikatakan bahwa lebih ajaib daripada pengorbanan manusia di dunia ini. Sangat menarik bahwa Yesus sudah melakukan pengorbanannya di atas kayu salib sehingga Dia membawa kita kepada keselamatan. Pengorbanan yang besar ialah di sini juga dikatakan bahwa Dia membawa kita kepada hidup yang kekal, membawa kita kepada keselamatan dari kebinasaan kita sendiri. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Ya, mengenai Abraham, dia membawa anaknya ke satu gunung untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan pada saat itu? Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan telah menggantikan anak Abraham dengan seekor anak lembu untuk dikorbankan. Ya sangat sakit kalau kita mengorbankan anak kita. Tetapi itulah iman dari Abraham kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya-tanya apakah ini membawa suatu kegagalan dalam hidupku. Tapi tidak satupun membawa kegagalan dalam hidupnya. Karena iman seperti Abraham yang tidak bertanya-tanya sama sekali adalah iman yang sesungguhnya. Jadi dia di dalam doanya dia, sebelum aku mati, aku akan melihat, aku mau melihat kemuliaan Kristus. Dan kemuliaan Kristus itu ada padanya. Ya. Tuhan membawanya ke padang di gunung untuk mempersembahkan anaknya. Ia taat. Bahkan dia tidak memberitahu istrinya untuk mempersembahkan anak sulungnya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Ketika dia mengangkat pisau untuk membunuh Ishak, Tuhan menyatakan mujizatnya kepadanya. Ya, sangat luar biasa mujizat Tuhan kepada Abraham. Dan pada saat itulah
Dalam doanya dia dapat melihat kemuliaan Kristus sebelum dia mati sudah dijawab. Begitupun dengan kita, saudara-saudara. Mungkin kita yang sudah berada di dalam pelayanan, misalnya seperti saya, pengorbanan apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan saya? Meskipun kadang saya merasa itu aneh di dalam kehidupan saya, merasa pelayanan ini tidak baik, tetapi inilah jalan untuk membawa saya kepada suatu titik untuk melihat pengorbanan orang-orang yang ada di sekitar saya. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Apapun yang mereka mau korbankan, apapun yang mereka ingin untuk mempersembahkan, untuk memberikan kepada Tuhan, mereka memberikannya dengan sepenuh hati mereka, tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Karena iman mereka hanya percaya kepada Kristus. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan adalah teman mereka, sahabat mereka, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang Dia ingin untuk kita lakukan. Dan dalam hal Allah menyediakan suatu korban gantinya Ishak, sudah dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menebus dirinya sendiri. Kita salah, kita manusia berdosa, tapi kita tidak dapat menebus, dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi siapa yang dapat menyelamatkan kita, dapat menebus kita? Yesus Kristus. Karena sudah dikatakan, Aku akan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang dari kebinasaan kekal. Dan inilah sistem pengorbanan kafir semata-mata, tidak berkenan kepada Allah. Ayah tidak boleh mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan untuk korban karena dosa. Anak Allah sajalah dapat menanggung dosa dunia. Sudah jelas Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia mati karena perbuatan kita, karena kesalahan kita. Seorang anak yang tidak berdosa, seorang anak yang tidak layak untuk menanggung beban kita, tapi Dia mau untuk menanggung beban kita, menanggung kesalahan kita, dan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, umatnya. Kristus adalah penanggung beban kita. Maka dari itu, kesalahan yang kita buat dari awal, dan sekarang kita tidak boleh membuatnya lagi untuk membawa suatu kesalahan lagi untuk kita lakukan. Tetapi biarlah kita terus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong saya. Biarlah Yesus adalah satu-satunya yang dapat membawa kita semua kepada jalan yang kekal. Kristus adalah penebusmu. Dia tidak akan mengambil keuntungan dari pengakuanmu yang memalukan. Jika engkau memiliki dosa yang bersifat pribadi, akuilah itu kepada Kristus yang merupakan satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jika engkau telah berdosa dengan menahan persepuluhan dan
persembahan milik Allah dari Allah sendiri, akui kesalahanmu kepada Allah dan kepada gereja, dan perhatikan perintah yang telah Dia berikan kepadamu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan. Maliaki 3 ayat 10. Ya, Kristus adalah penebus kita. Di sini juga mengajak kita, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jika engkau telah berdosa dengan menahan persepuluhan dan persembahan milik Allah dari Allah sendiri, akui kesalahanmu kepada Allah dan kepada gereja, dan perhatikan perintah yang telah Dia berikan kepadamu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan. Ini yang kita terima akan perintahnya, itu bawalah seluruh persembahan dan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaanmu. Maka Tuhan akan apa? Kemanapun kita pergi, kemanapun kita keluar masuk, Tuhan memberikan kita yang cukup untuk kita nikmati. Di dalam lumbungmu, di dalam rumahmu, jika engkau mengerti dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, itulah bukti untuk kasih setia kita kepada Tuhan dengan membawa persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Umat Allah harus bergerak dengan pengertian. Mereka tidak boleh puas sampai setiap dosa yang diketahui diakui. Maka adalah hak istimewa dan kewajiban mereka untuk percaya bahwa Yesus menerima mereka. Mereka tidak boleh menunggu orang lain menerobos kegelapan dan menempatkan kemenangan untuk mereka nikmati. Kenikmatan seperti itu hanya akan berlangsung sampai pengadilan berakhir. Tetapi Tuhan harus dilayani oleh karena prinsip, bukan perasaan. Janganlah pekerjaan keseharianmu menghalangimu dari hal penting ini. Luangkan waktu untuk berdoa. Dan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa Allah mendengarmu. Renungan lebih dalam. Apakah saya bersedia menerima pengampunan yang tawarkan Yesus kepada saya hari ini? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah saya bersedia menerima pengampunan Yesus yang ditawarkan kepada saya hari ini? Dan biarlah dengan kesempatan kita terus memelayani Tuhan dan terus berdoa. Jangan dengan pekerjaan keseharian kita yang dapat menghalangi akan prinsip kita untuk hal penting itu. Dan biarlah kita terus percaya bahwa Yesus akan membawa kita. Yesus akan membawa kita kepada hari yang nikmat dan menerobos kegelapan. Biarlah kita terus percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Kristus adalah penebus kita, dan biarlah satu-satunya perantara kita di dunia ini, antara Bapa dan manusia. Biarlah firman yang kita dengar ini dapat membawa kita kepada suatu pengakuan yang dimana kita mengaku dengan kesalahan kita kepada Yesus Kristus, karena Yesus adalah penebus kita, Yesus adalah keselamatan kita. Dan biarlah kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meminta akan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa melakukan tugas yang diberikan kepada kita setiap harinya dengan penuh sukacita. Yesus adalah Alfa dan Omega kita. Dia adalah penanggung beban kita. Biarlah kita terus percaya kepadanya dan melakukan kehendak-Nya
di dunia ini. Ambil pilihan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.